Teman-teman semua, di video ini kita akan membahas materi dan contoh soal tentang program linier. Nah, yang bagian pertama, pertidaksamaan linier dua variabel, kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan. Nah, materi program linier sekarang biasanya dibahas oleh siswa kelas teman-teman yang lagi kelas 11 SMA atau mungkin ada yang dari SMK yang membahas tentang program linier. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan. Pertidaksamaan, seperti yang kita tahu bahwa notasi pertidaksamaan itu biasanya ada 4. Ini dibaca lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Nah, pada program linier, dan pada sistem pertidaksamaan biasanya kita menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP pada koordinat kartesius. Pada koordinat kartesius. Nah, sebelumnya kalau misalnya ada pada soal sistem pertidaksamaan, notasi atau lambang pertidaksamaan yang digunakan adalah lebih dari dan kurang dari, maka biasanya garisnya yang digunakan adalah garis putus-putus yang menjadi pembatasnya. Sedangkan kalau notasinya lebih dari atau sama dengan dan kurang dari atau sama dengan, dua notasi ini, maka yang menjadi garis pembatasnya adalah garis yang tidak putus-putus. Artinya garisnya itu tidak putus-putus seperti ini. Oke. Kemudian cara menentukan himpunan penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaian pada sistem pertidaksamaan adalah yang pertama, kita menggambarkan garis AX plus BY sama dengan C. AX plus BY sama dengan C. Artinya, dari sistem pertidaksamaan, kita ubah dulu menjadi sistem persamaan. Nah, misalnya 3X lebih dari, misalnya contohnya, 3X dikurang 2Y, kurang dari atau sama dengan, yang ini notasinya 24. Nah, ini sistem pertidaksamaan karena memuat notasi pertidaksamaan. Maka kita ubah dulu menjadi sistem persamaan. 3X dikurang 2Y sama dengan 24. Nah, kalau persamaan notasinya adalah tanda sama dengan. Kemudian langkah yang kedua, kita mengambil sembarang titik, ya. Biasanya titik yang diambil adalah 0,0. Nah, ini langkah yang kedua untuk menguji dan apabila titik yang kita ambil itu benar, maka yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang bagian pada titik uji tersebut. Tapi kalau salah, maka yang sebaliknya atau daerah yang sebaliknya. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Oke. Perintahnya adalah tentukan daerah himpunan penyelesaian dari yang A-nya X kurang dari atau sama dengan 3. Nah, ini notasi dari pertidaksamaan atau notasi dari ketaksamaan. Nah, langkah yang pertama kita ubah dulu menjadi persamaan, ya, menjadi X sama dengan 3. Kemudian, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya bisa dengan bisa kita tentukan pada koordinat kartesius. Nah, X sama dengan 3, maka ini 0, 1, 2, 3. Nah, ini adalah garis X sama dengan 3. Perhatikan, garisnya tidak putus-putus karena notasi pertidaksamaannya adalah kurang dari atau sama dengan. Seperti yang kita bahas sebelumnya. Kemudian, dari sini kita dapat menentukan daerah penyelesaian atau himpunan
daerah himpunan penyelesaiannya. X kurang dari atau sama dengan 3. Maka yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang ini. Nah, oke. Kemudian di beberapa buku, mungkin sekarang di buku kelas 11, yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah yang tidak diarsir. Nah, di buku tersebut yang diarsir adalah yang bukan daerah himpunan penyelesaiannya. Tapi di video ini yang kita arsir adalah yang daerah himpunan penyelesaian. Nah, daerah ini memenuhi untuk X kurang dari atau sama dengan 3. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Oke, kita lanjutkan. Yang B, Y lebih dari atau sama dengan minus 2, maka Y sama dengan min 2. Kita gambarkan pada koordinat kartesius. Ini sumbu X, sumbu Y, minus 1. Ini minus 2. Oke. Nah, Y sama dengan min 2. Ini garisnya. Y sama dengan min 2. Nah, di sini Y lebih dari atau sama dengan min 2. Lebih dari atau sama dengan min 2. Maka garisnya di sini tidak putus-putus. Dan yang menjadi daerah himpunan penyelesaian adalah yang ini. Oke. Yang bagian ke atasnya. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya, ada beberapa buku yang diarsirnya adalah yang bukan daerah himpunan penyelesaian. Yang diarsirnya ke bawah, tapi yang bagian ke atas dituliskan DHP, daerah himpunan penyelesaian. Nah, kenapa kita yang bagian atas adalah daerah himpunan penyelesaian? Karena Y lebih dari atau sama dengan minus 2. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang lain. Oke, yang C, X lebih dari 4. Nah, kita ubah menjadi persamaan X sama dengan 4, sehingga pada koordinat kartesius, ini X, Y, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini garisnya garis putus-putus. X sama dengan 4, karena kita menggunakan notasi lebih dari. Oke, kemudian, nah, kita tentukan himpunan penyelesaiannya apakah yang bagian sini atau yang sebelah kanan. Karena pada soal X lebih dari 4, maka yang menjadi himpunan penyelesaian adalah yang ini. Yang diarsir, DHP-nya. Nah, kemudian kan tadi disebutkan ada uji titik. Misalnya, kita ambil yang mudah adalah titik 0. Kita ganti X-nya 0 lebih dari 4. Apakah 0 lebih dari 4? Jawabannya tidak. 0 tidak lebih dari 4. Maka yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah karena tidak benar 0 lebih dari 4, maka yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang selain kita uji titiknya. Oke, kalau misalnya yang kita uji adalah 5 sebagai X, 5 lebih dari 4, benar, maka daerah yang kita uji kan 5 di sini. Nah, ini sebagai himpunan penyelesaiannya. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang lain. Oke, 3X dikurang Y kurang dari atau sama dengan 24. Nah, untuk menentukan garisnya, kita jadikan X sama dengan 0, sehingga 3 dikali 0, ini 0, sehingga diperoleh min 2Y sama dengan 24. Oke, sebelumnya kita jadikan dulu yang pertidaksamaan jadi persamaan. 3X dikurang 2Y sama dengan 24. Nah, sehingga saat X-nya sama dengan 0, maka diperoleh min 2Y sama dengan 24. Diperoleh Y sama dengan min 24 dibagi 2 minus 12. Kemudian yang kedua, kita jadikan Y sama dengan 0. Oke, saat ini 0,
ya, kita jadikan Y-nya sama dengan 0, diperoleh 3X sama dengan 24. Maka X sama dengan 24 dibagi 3, 8. Nah, diperoleh X sama dengan min 12 dan Y sama dengan 8, kita bisa buatkan pada koordinat kartesius. X, Y. Y-nya sama dengan minus 12. Nah, di sini Y minus 12. Oke, ini sumbu X. X-nya 8. Nah, maka ini adalah garis 3X dikurang 2Y sama dengan 24. Nah, kita menentukan yang mana daerah himpunan penyelesaiannya, yang bagian ke bawah atau yang bagian atas. Caranya, kita uji dengan koordinat sembarang. Kita ambil yang paling mudah, 0,0. Sehingga, yang ini kita uji, koordinat 0,0, artinya X-nya kita ganti 0, dan Y-nya kita ganti 0. 3 dikali 0, 0. Dikurang 2 dikali 0, 0. 0 kurang dari atau sama dengan 24. Nah, ini benar. Benar 0 kurang dari atau sama dengan 24. Sehingga, daerah himpunan penyelesaian yang memuat koordinat 0,0 itu adalah DHP-nya. Nah, 0,0 di sini. Oke, maka DHP-nya adalah yang bagian ke atas. DHP. Nah, di beberapa buku, yang diarsir itu yang bukan DHP-nya. Nah, tapi yang kosong, kemudian ditulis DHP, yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Tapi sekali lagi, semua contoh soal yang ada di video ini, yang merupakan DHP itu yang diarsir. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke contoh yang lain. Oke, selanjutnya X plus 4 kurang dari atau sama dengan Y. Maka kita ubah dulu, X plus 4 sama dengan Y. Kita ubah dari bentuk pertidaksamaan jadi persamaan. Yang pertama, kita jadikan X-nya sama dengan 0. Nah, maka saat X-nya sama dengan 0, diperoleh 4 sama dengan Y. Y sama dengan 4. Yang kedua, kita jadikan Y-nya sama dengan 0. Maka, X plus 4 sama dengan 0. Karena Y-nya kita jadikan 0. Diperoleh X sama dengan minus 4. Y sama dengan 4, X sama dengan minus 4. Maka kita bisa buatkan pada koordinat kartesius. Oke, Y-nya 4. Y, X, 1, 2, 3, 4. Nah, ini Y sama dengan 4. Kemudian X-nya sama dengan min 4. Nah, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Oke, teman-teman, kalau mau bikin di buku pakai penggaris. Nah, ini adalah garis X plus 4 sama dengan Y. Nah, kan kita mau menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, apakah yang bagian bawah atau yang bagian atas. Caranya, kita uji soal ini dengan titik. Titik yang kita ambil adalah 0,0. Artinya X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. X plus 4 kurang dari atau sama dengan Y. 0 sebagai X. Kemudian Y-nya juga 0. 0 ditambah 4 kurang dari atau sama dengan 0. 4 kurang dari atau sama dengan 0. Apakah benar 4 kurang dari atau sama dengan 0? Maka ini tidak benar. Nah, seharusnya 4 itu
lebih dari atau sama dengan 0. Maka, karena dia tidak benar, 0,0, 0,0 di sini, oke. Yang jadi daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang bukan daerah pada 0,0. Nah, maka yang jadi DHP-nya adalah yang sebaliknya. Nah, yang ke atas ini adalah DHP-nya. Oke, sekali lagi teman-teman, hati-hati membaca buku. Kadang-kadang ada yang DHP-nya itu yang diarsir yang bukan DHP-nya. Yang pada DHP-nya itu hanya ditulis DHP, daerah himpunan penyelesaian. Sedangkan yang diarsir adalah yang bagian bawahnya. Oke. Oke teman-teman, selanjutnya X plus Y lebih dari atau sama dengan 10. Ini sistem persamaan yang pertama, sistem pertidaksamaan yang pertama. Yang keduanya X kurang dari atau sama dengan 2. Kita menentukan himpunan daerah himpunan penyelesaian. Oke. Karena ada dua sistem pertidaksamaan, maka kita selesaikan satu-satu. Kita ubah dulu. X plus Y sama dengan 10, Y sama dengan 2. Nah, yang bagian ini, X plus Y sama dengan 10, kita jadikan X-nya sama dengan 0, maka diperoleh Y-nya sama dengan 10. Kemudian yang kedua, kita jadikan Y sama dengan 0, diperoleh X-nya sama dengan 10. Kemudian yang satu lagi, Y sama dengan 2. Oke. Nah, ini kita gambarkan pada koordinat kartesius. Sumbu X, sumbu Y, ini titik 0. Y-nya sama dengan 10. 2, 4, 6, 8, 10. Oke. Kemudian X-nya juga 10. 2, 4, 6, 8, 10. Nah, maka garis Y tambah X tambah Y sama dengan 10 adalah yang ini. X ditambah Y sama dengan 10. Andaikan notasi di sini adalah kurang dari, bukan kurang dari atau sama dengan, maka garis di sini garisnya putus-putus. Oke. Nah, kemudian yang kedua, Y sama dengan 2. Nah, ini Y 1, 2, maka Y sama dengan 2 adalah, oke, garisnya bukan garis yang putus-putus karena notasi pertidaksamaannya. Ini Y sama dengan 2. Nah, kita akan menentukan manakah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke. Y kurang dari atau sama dengan 2, maka jelas yang diarsir di bawah ini adalah DHP untuk Y kurang dari atau sama dengan 2. Nah, teman-teman boleh uji titik 0. Apakah 0 kurang dari atau sama dengan 2? Benar, maka 0 jadi DHP untuk Y kurang dari atau sama dengan 2. Kemudian yang kedua, X plus Y lebih dari atau sama dengan 10. Nah, oke. Maka kita uji dengan titik 0,0. X plus Y lebih dari atau sama dengan 10. X-nya 0, tambah Y-nya 0, lebih dari atau sama dengan 10. Apakah benar Y lebih dari atau sama dengan 10? Apakah benar 0 lebih dari atau sama dengan 10? Maka jawabannya ini adalah salah. Ya. 0 itu kurang dari atau sama dengan 10. Maka untuk yang garis X ditambah Y sama dengan 10, yang jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang diarsir itu yang bukan 0,0. Yang sebaliknya. Nah, yang menjadi DHP adalah yang diarsir 2 kali karena kita punya 2 sistem pertidaksamaan. Nah, ini yang diarsir 2 kali. Oke, yang bagian ini adalah DHP-nya.
Bukan yang sini, bukan yang ini, tapi yang diarsir 2 kali. Kalau teman-teman punya 3 sistem pertidaksamaannya, maka yang 3 kali diarsir adalah DHP-nya. Oke? Oke. Soal yang selanjutnya, kita disuruh untuk menentukan sistem pertidaksamaan dari gambar ini. Nah, yang bagian ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, yang ini. Ya, yang tidak melebihi sampai ke bawah dan sampai ke hanya yang ini. Oke. Maka nah, kalau ada bentuk gambar seperti ini. Ini A, Ini A, B. Maka ini sumbu X, ini sumbu Y. Maka diperoleh X per A plus Y per B sama dengan 1. X per A plus Y per B sama dengan 1. Nah, ini ada 2 garis pada soal. Ini garis yang pertama. Ini garis yang kedua. Kita selesaikan garis yang pertama. Maka ini di X, titiknya 3, di sumbu X, di sumbu Y juga 3. Maka ini sebagai A, ini sebagai B. A, B. Sehingga X per A, X per 3, plus Y per A-nya per B, B-nya juga 3, sama dengan 1. Oke. Kemudian kita kali kedua sisi dengan 3, diperoleh X per 3 dikali 3, 3-nya dicoret, diperoleh X plus Y sama dengan 3. Oke, X plus Y sama dengan 3. Nah, berarti kita menentukan apakah di sini notasinya lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Yang jelas, untuk gambar ini, notasi yang dipakai, kalau tidak lebih dari atau sama dengan, maka kurang dari atau sama dengan. Kenapa? Karena garisnya bukan garis putus-putus. Oke, garisnya garis tegas. Nah, kita uji dengan 0,0. Artinya kita jadikan X-nya 0 ditambah Y-nya 0 sama dengan 3. 0, 0, 3. 0 itu lebih dari atau sama dengan 3 atau kurang. Maka 0 ini notasinya adalah 0 kurang dari atau sama dengan 3. Nah, itu kenapa yang garis yang pertama, yang ini, yang diarsir itu yang ke bawah. Oke, yang diarsir itu yang ke bawah. Nah, kemudian garis yang kedua, garis yang ini, yang jadi A-nya adalah 4, yang jadi B-nya 2. Oke, ini garisnya. Sehingga X per 4 ditambah Y per 2 sama dengan 1. Oke, ini dikali kedua sisinya dengan 4, diperoleh X plus 2Y sama dengan 4. Nah, kita menentukan apakah notasinya yang ini atau yang kurang dari atau sama dengan untuk garis yang kedua. Maka, kita uji dengan 0,0. Kita ganti X-nya 0 plus Y-nya juga 0, sehingga 2 dikali 0, 0, 4. 0, 0 ini kurang dari atau sama dengan 4. Nah, kenapa? Garis yang kedua arsirnya ke bawah, artinya ke titik yang 0,0. Tapi, oke, yang ini 0 kurang dari atau sama dengan 4. Nah, tapi kalau misalnya tidak memenuhi saat kita uji, maka yang menjadi DHP-nya adalah yang lawan dari titik yang kita uji itu. Nah, maka untuk soal ini diperoleh dari garis yang pertama, X plus Y kurang dari atau sama dengan 3. Nah, ini himpunan, ini
sistem pertidaksamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 4. Nah, apakah hanya 2 saja? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena di sini dibatasi pada sumbu Y, sehingga Y lebih dari atau sama dengan 0, kemudian X lebih dari atau sama dengan 0. Nah, oke, di HP-nya hanya yang ini. Tidak lebih ke sini ataupun ke bawah, sehingga X dan Y juga termasuk sistem pertidaksamaannya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Di video selanjutnya kita akan bahas nilai minimum dan nilai optimum. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Jangan lupa share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.